Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Muhammad Apel Amrud dengan NIM terakhir 55 dari kelas F1 dengan Prodi S1 Pendidikan Teknik Mekatronika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai eh, pencacah atau bisa disebut counter dengan menggunakan pencacah sinkron 4 bit. Oke, di sini sudah seperti yang sudah ada di gambar, yaitu sudah ada rangkaian dari si pencacah 4 bit ini. Eh, Lalu apa aja sih yang ada yang sebagai atau cara kerjanya untuk menghasilkan hasil dari pencacah 4 bit ini? Untuk input awal yang masuk ke dalam uh, flip-flop A, yaitu ada input satu sebagai masukan untuk eh, J dan K, J dan K pertama atau J dan K A, dan selanjutnya itu ada clear. Clear itu gunanya untuk eh, meriset, meriset dari nilai yang nanti keluar, atau kita ingin meriset nilai yang sudah keluar itu dengan clear. Clear di sini dia aktif, bersifat aktif low. Jadi ketika dia nol dia itu aktif, dan ketika dia satu dia non aktif. Jadi ketika kita mau meriset itu kita harus aktifkan atau nolkan dulu, baru di high lagi ke satu, seperti itu. Nah, makanya kenapa di sini kita uh, di uh, stop itu di satu karena dia active flow. Oke, selanjutnya itu tadi clear. Selanjutnya itu adalah clock. Nah, clock di sini itu atau yang bisa disebut itu lonceng, ya clock lonceng lah. Nah, itu uh, bersifat itu NGT atau negative going transition. Atau kita biasa enaknya disebut NGT aja. Oke, clock itu nanti yang kita mainkan di sini sudah ada tandanya. Kalau eh, C itu sebagai clear dan K itu sebagai clock. Oke. Nah, sudah sampai situ nanti kita akan menghasilkan 4 output, yaitu ada output A, B, C, dan D. Di sini kita membaca itu dari bawah ke atas ya. Dari D, C, B, A seperti itu. Nah, prinsipnya bagaimana untuk cara pengerjaannya? Yaitu yang pertama, itu kita masukkan eh, eh, clock pertama atau loncat pertama kepada flip-flop A, atau di sini bisa disebutlah itu sebagai yang bertanda atau satu-satu ini ya. Nanti A itu satu, B itu dua. Yang di sini nanti C itu satu, dan yang di sini D itu dua di sini. Oke, kita masukkan ke clock yang pertama, yaitu dengan merubah keadaan saat pulsa clock ini berubah dari satu ke nol, yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu clock di eh, clock di sini itu bersifat NGT atau negative going transition, jadi dari satu ke nol. Oke, maka pada akhir pulsa clock ini atau yang pertama, kondisi keluarannya itu adalah, coba kita mulai, eh, clearnya ini satu dan clocknya ini dari satu ke nol. Aku nggak mau. Oke, nah ini keluarannya. Berarti kita dapat sebut ini sebagai keluaran bernilai 0,001. Oke, sehingga ini merupakan positif going transition, yang keluaran A ini dari nol, dari yang tadinya tidak menyala jadi menyala, atau positif going transition menjadi satu. Hai. Oke, eh, setelah ini bila keluaran ini diberikan masukan ke lonceng B, jadi dari uh, output dari yang A ini kita masukkan ke input, sebagai input B. Sebagai input B, eh, maka dari yang PGT ini itu tidak memberikan dampak
karena masukan si clock itu hanya memberikan tanggapan terhadap NGT. Selanjutnya kita masukkan ke clock yang kedua, yaitu flip-flop A ini nanti kembali berubah keadaan saat NGT. Sinyal lonceng atau sinyal clock. Nah, keluaran A ini nanti dari 1 ke 0 ini akan berubah dari 1 ke 0 sehingga akan memicu flip-flop yang B. Ya, dari flip-flop B ini akan berubah dari flip-flop B ini atau keluaran B ini nanti ini akan berubah dari 0 ke 1 atau positive going transition. Coba ini clock yang kedua. Nah, jadi yang A ini akan dari 1 ke 0 atau negative going transition. Dan yang ke B ini adalah positive going transition. Selanjutnya, kita akan memasukkan clock yang ketiga. Clock yang ketiga di sini, eh, karena NGT itu sinyal clock, maka keluaran A ini akan berubah lagi dari 0 ke 1. Nah, dari 0 ke 1. Dan yang keluaran B ini, dia akan stay di 1. Karena PGT pada B ini tidak akan mempengaruhi dampak terhadap flip-flop lainnya. Maka kondisi untuk clock ketiga adalah A, A-nya high, B-nya high. Jadi menyala semua. Jadi saat 0, 0, 1, 1. Seperti itu. Untuk selanjutnya kita mungkin sampai yang clock 4 aja ya. Sampai clock 4 ini eh, keluaran A ini dia akan berubah lagi dari 1 ke 0 NGT. Dan hal yang menyebabkan B ini berubah nanti dari 1 ke 0, selanjutnya NGT pada B ini akan memicu, karena ini tadi dari 1 ke 0 yang B, ini akan memicu perubahan di flip-flop C. Flip-flop C itu nanti berubah kondisi 1 ke dari kondisi 0 ke 1 atau uh, positive going transition. Oke, kita coba ini yang keempat. Jadi ini tadi dari 1 ke 0, ini negative going transition, ini negative going transition, dan yang ini adalah positive going transition. Oke, begitu seterusnya sampai karena kita di sini menggunakan 4 bit itu, karena 4 bit ini mempunyai 16 kondisi. Itu untuk satu putaran atau satu putaran penuh itu menjadi 16 kondisi. Yang mana dari 000 hingga 111. 1111 itu ada 15 kondisi dan balik lagi ke 000 itu menjadi 16 kondisi. Atau bisa disebut juga menjadi pencacah mod 16. Seperti itu. Jadi jika diketahui adalah pencacah mod 16 itu sama aja dengan eh, pencacah sinkron 4 bit. Seperti itu. Jadi mungkin itu aja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.